Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa binasta'in ala umuri dunia wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'du. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Didit Dardiri, NIM 1914200038. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan dan memaparkan terkait jurnal saya sendiri, yaitu Lembaga Keuangan Syariah pada tahun 2019 dan 2020. Nah, di awal mula tahun 2019, perbankan sendiri atau lembaga keuangan ini memiliki perkembangan aset yang digunakan. Nah, perkembangan aset perbankan syariah ini menunjukkan pertumbuhan yang positif meski dalam jangka waktu yang berketerlambatan. Jadi pada tahun di awal 2019 ini aset lembaga keuangan syariah ini menaik dalam waktu jangka yang sangat panjang. Pertumbuhan aset perbankan syariah ini sangat masih terjaga dengan pangsa mencapai 6,18% pada terhadap perbankan nasional dibanding tahun kemarin, yaitu mencapai pangsa 5,96% terhadap perbankan nasional. Nah, terlepas daripada itu pula, bank-bank perbankan syariah ini, 30 dari 34 perbankan syariah ini mempunyai bank umum konvensional, salah satunya untuk program strategis dalam dunia perbankan syariah. Nah, baik, selanjutnya pasar modal syariah di tahun 2019. Nah, tahun 2019 ini pasar modal memiliki perkembangan yang menaik dan cukup baik. Terlihat dari nilai saham syariahnya itu mencapai sebesar 3.744,82 triliun, rekdana syariah yang mencapai 4.744,8,2 triliun. Nah, reksadana syariah yang mencapai 53,74 triliun, suku Kopas yang mencapai 29,83 triliun, dan suku negara yang mencapai 7,63 triliun. Nah, jadi pasar modal di tahun 2019 ini memiliki perkembangan yang sangat cukup baik karena saham yang didapat oleh pasar modal syariah ini lebih besar daripada tahun-tahun lainnya. Oke, baik, selanjutnya sektor IKMB syariah. Nah, sektor IKMB syariah pada awal mula tahun 2019 ini mengalami peningkatan dan perkembangan yang sangat baik daripada mengalami perkembangan yang sebelumnya di tahun kemarin. Nah, melihat dari total sektor IKMB syariah pada tahun sekarang ini, pada tahun 2019 ini memperoleh atau mendapatkan nilai terbesar 15,56 triliun dengan aset terbesar 42%, asuransi syariah, dan 32%. Yang sisanya 27% itu terdapat di aset IKMB syariahnya. Nah, walaupun begitu, dari segi marketingnya atau dari segi pemasarannya itu, IKMB Syariah 2019 ini masih tertinggal jauh dibanding konvensional. Nah, tapi tidak membuat IKMB Syariah ini terus berkembang di perindustrian di lembaga syariah. Oke, baik, selanjutnya laporan lembaga keuangan syariah pada tahun 2020. Nah, di awal mula pada tahun 2020 ini, sebelakangan di tahun 2019 mengalami musibah, yaitu wabah COVID-19, yang dimana wabah COVID-19 ini sangat mengganggu kepada aktivitas yang di luar. Jadi ketika kita melakukan aktivitas dari lembaga keuangan syariah di tahun 2020 ini, kita harus beraktivitas di dalam rumah. Nah, akan tetapi keaktifan di dalam rumah ini tidak memungkinkan bahwasannya aset yang diperoleh oleh lembaga keuangan syariah pada tahun 2020 ini sangat naik dan perkembangannya itu sangat tinggi. Nah,
Nah, terlihat dari aset yang didapatkan pada tahun laporan lembaga keuangan syariah di tahun 2020 ini mencapai 18,86 triliun dengan total market 9,9%. Selanjutnya sektor-sektor yang pada perbankan syariah yang mencapai nilai 60,89 triliun dan IKMB syariah mencapai 6,9 triliun. Pasar modal di tahun 2020 syariah mencapai 1077,62 triliun. Nah, jadi pada intinya di tahun 2000 laporan lembaga keuangan syariah di tahun 2020 ini memiliki perkembangan dan pendapatan atau perolehan yang sangat baik, meskipun keadaannya ini kita semua beraktivitas di dalam rumah, bukan di luar rumah. Nah, baik, mungkin hanya itu saja sedikit pemaparan dan penjelasan terkait laporan lembaga keuangan syariah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Dita Riri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridhal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.